Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berjumpa lagi di channel Ma'rifat Banjar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada saudaraku semua, khususnya para subscriber, para pencinta Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang rasa benci daripada mutiara falsafah Buya Hamka yang kita kenal dengan tasawuf modern. Sahabat Ma'rifat Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa benci dari Profesor Buya Hamka. Segala sesuatu ada buruk dan ada baiknya. Maka sekiranya kita melihat alam atau manusia dengan mata kebencian, tidak akan terdapat dalam alam barang yang tidak tercela. Matahari yang begitu berfaedah membawa terang benderang. Si pembenci tak dapat menghargai matahari lantaran panasnya matahari. Bulan yang begitu indah dan nyaman, si pembenci hanya ingat bahwa bulan itu tidak tetap memberi cahaya, kadang-kadang kurang. Bagi pembenci tak ada kebahagiaan, nonsen baginya. Tidak ada pengarang yang pintar, tidak ada pemimpin yang cakap, tidak ada manusia yang baik. Semuanya baginya adalah bercacat. Lain halnya dengan orang yang memandang alam atau manusia itu dengan rasa cinta. Diakuinya bahwa manusia dan seluruhnya adalah barang yang dijadikan oleh Tuhan. Artinya barang yang sah disebut alam. Lantaran ada celah dan ada kekurangannya, mereka manusia dan alam dengan mata kepujian. Kalau ada celahnya, dia tak akan mempedulikan celah. Atau kalau dia pedulikan juga, bukan dihina dan direndahkannya, tetapi diperbaikinya sekedar tenaganya, dengan tak melupakan bahwa dirinya sendiri pun penuh dengan celah. Orang yang masuk kepada sebuah rumah yang begitu indah, keadaan rumah itu didapatnya menurut ukuran hatinya seketika dia masuk rumah tersebut. Jika dia masuk dengan rasa kecintaan, elok dipandang matanya apa yang tersusun dan teratur dalam rumah itu. Kalau ada terdapat celah satu atau dua, dilipurnya atau dimanfaatkan. Tetapi kalau masuk dengan penuh kebencian, tidak ada lagi kelihatan keindahan, susunan dan aturan. Yang kelihatan oleh orang yang cinta tadi, matanya menjalar ke dinding, melihat kalau di sana ada jaring lawah, jaring laba-laba.
menjalar ke dapur, kalau-kalau piringnya ada yang tak dibasuh atau dicuci. Bila dia keluar, aib itulah yang tinggal dalam hati dan matanya. Sahabat Maripat Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa orang mendengar pidato. Pidato yang didengarnya itu akan berkesan ke dalam dirinya menurut ukuran penghargaannya. Orang yang datang hendak mengutip dan mencari kebaikan dari pidato itu akan pulang membawa hasil yang begitu menyenangkan. Tetapi yang datang mencari-cari kalau ada pidato itu yang salah atau silap, itulah yang dijadikan modal untuk menghinakan dan membenci yang berpidato itu di luar. Membaca tulisan walaupun bagaimana keras dan panasnya isinya, tidaklah menyakitkan hati kalau cinta telah ada kepada si penulisnya. Tetapi meskipun tidak keras, biasa saja kalau lebih dulu telah ada perasaan hasad, iri, dengki, bukan main besar kesan kepada si hati si pembenci dan pendengki itu. Dia merasa saja bahwa dirinya lah yang disindir. Demikianlah perumpamaan pendapat manusia di alam gelanggang hidup ini. Bentuknya tercipta menurut warna penghargaan si pemiliknya. Berbagailah yang ditimbulkan ketika memberi sebuah keputusan. Ada yang mengatakan baik sebab sayang, ada yang mengatakan buruk sebab dirinya benci. Berbagai ragam keputusan menurut pengalaman, ilmu dan penyelidikan. Di sini dapatlah kita melihat bahwa bahagia dan celaka itu hanya berpusat kepada sanubari orang tersebut, bukan pada zat barang yang dilihat. Bagi kebanyakan orang, masuk bui menjadi kecelakaan dan kehinaan. Bagi setengahnya pula menjadi kemuliaan dan kebahagiaan. Sahabat Maripat Banjar yang dimuliakan Allah. Adapun kata dari Ibnu Taimiyah, bahwasanya di dunia ini ada suatu surga. Siapa saja yang belum pernah menempuhnya, tidaklah dia akan menempuh surga yang di akhirat kelak. Dan katanya pula, apakah yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Surga dan jannahku ada dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, dia akan ikut denganku. Jika kau dimasukkan orang ke penjara, adalah itu khalwatku. Kalau aku diusir dari negeriku, adalah ganti aku bertamasa. Jikalau aku keluarkan emas sepenuh, benteng tempat aku di penjara itu akan jadi derma. Belum juga dapat aku hargai kesyukuranku kepada Tuhan lantaran nikmatnya yang begini. Aku bukan terpenjara, sebab orang yang terpenjara ialah yang dipenjarakan oleh hatinya di tengah perjalanan mencari Tuhannya. Aku bukan tertawan, ialah yang ditawan oleh hawa nafsunya sendiri. Orang begini sukar ditimpa celaka.
Kedapatanlah dalam alam orang bersyukur kepada Allah atau nikmatnya, sedang di lain pihak menyesal kepada Allah karena mereka merasa nikmat itu belumlah cukup. Maka banyaklah orang yang merasakan sangat bahagia, padahal dia dalam bui atau dalam rumah sakit. Dan banyak orang yang merasai celaka, padahal dia dalam sebuah gedung yang besar dan indah. Gobloklah orang yang terbentang di hadapannya barang yang baik dan yang buruk, lalu dipilihnya yang buruk. Kemudian dia meratap, sebab setelah memilih yang buruk, dan tidak ada yang lebih goblok daripada perasaan benci itu sendiri. Padahal sifat alam kalau hendak dikaji-kaji, tidak ada yang sempurna menurut khayalan kita. Lantaran kekecewaannya, kebencian tumbuh, hati menjadi patah, lupa bahwa yang cukup dan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain yang sakit lantaran itu, melainkan dirinya sendiri. Namun alam akan tetap dalam keadaan yang demikian. Sebab itu hapuslah sifat benci, gantilah dengan sifat cinta. Sehari pergantian itu, warna alam akan berubah dengan sendirinya pada pandangan kita. Sekarang tahulah kita apa takwilnya dendang ibu seketika menyanyikan anak semasa dalam ayunan. Kata ibu, anak kandung jangan menangis, orang penangis lekas rabu, orang penggamang mati jatuh, orang marah tanggal iman, fihibah hati lekas tua. Demikianlah rasa benci dari tasawuf modern, dari falsafah Buya Hamka. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan kehilafannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.